Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul qardi. Keutamaan menghutangkan. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Man manahamani hatalabanin aw wariqin aw hada zuqaqan kana lahu mislu itqi raqabatin. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah yaqul, barang siapa yang memberikan manihata labanin kepada binatang yang bersusu, awwarikin atau memberikan mata uang, awhada zuqaqan atau menunjukkan kepada sebuah jalan atau gang, ya. Jalan atau gang, ya. Kana lahu mislu itqi raqabatin, maka ada bagi orang itu sama dengan memerdekakan budak. Jadi judulnya sekarang ini adalah keutamaan menghutangkan. Di sini umpama ada orang punya binatang bersusu, dipinjamkan sama orang lain beberapa waktu misalnya untuk diambil susunya, atau punya uang lantas dihutangkan kepada orang lain sampai beberapa waktu lamanya, ya, untuk diambil manfaatnya, atau memberi petunjuk kepada jalan yang ditanyakan oleh orang itu, maka pahalanya sangat besar sekali, yaitu sama dengan memerdekakan budak. Tentunya ini untuk menggemarkan kita untuk selalu membantu kepada siapa saja. Misalnya kita punya unta, sedang beranak, punya susu, lantas dipinjamkan sama orang lain seminggu untuk diambil susunya misalnya, itu bagus. Nanti setelah seminggu dikembalikan lagi, kan gitu, ya. Pinjam, ya. Pinjam manfaatnya itu loh, diambil susunya. Apa itu harus unta? Enggak, sapi pun juga bisa, ya, kambing juga bisa, ya. Atau uang pun juga bisa dihutangkan juga nanti beberapa lamanya, atau memberi petunjuk kepada jalan yang ditanyakan oleh orang, gang ababil mana misalnya, oh di sana, nah itu sudah sedekah, sudah itu, ya. Tidak ada modalnya, pahalanya besar sama dengan memerdekakan budak. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu qardin sadaqatun. Adapun setiap hutang itu adalah berisi sedekah juga di dalamnya itu, walaupun pada saatnya masih dikembalikan juga, ya, masih dikembalikan. Dan pahalanya menghutangkan itu lebih besar daripada bersedekah, ya. Ya bedanya seperti yang diceritakan itu, kalau sedekah itu orang yang menerimanya belum tentu butuh, ya. Tapi kalau orang yang berhutang itu diberi hutangan pasti dalam keadaan butuh, gitu, ya. Dalam keadaan butuh. Sehingga ada orang menghutangkan uangnya misalnya, itu sangat berterima kasih itu. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dakhala rajulun al-jannata. Telah masuk siapa seseorang al-jannata, kepada surganya Allah. Fara'a ala babiha maktuban. Maka dia melihat di atas pintu surga itu maktuban dengan keadaan tertulis as-sadaqatu bi asyri amsalihha. Adapun sedekah itu pahalanya adalah 10-nya. Wal qardu bisamaniyata asyara. Sedangkan menghutangkan itu adalah 18, ya, 18%-nya itu. Kalau sedekah itu 10%, ya. Kalau menghutangkan itu 18%, berarti lebih besar menghutangkan. Yaitu alasannya tadi itu, orang yang berhutang pasti dalam keadaan berkebutuhan itu. Wa fi riwayatin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa alladzi ra'a dzalik. Dalam sebuah riwayat, ya,
yang dimaksud dengan rajulun di situ yang melihat tulisan di atas pintu surga itu as-sadaqatu bi asyri amsalih adalah Nabi sendiri dalam sebagian riwayat. Bukan laki-laki siapa, tapi Nabi sendiri yang melihat bahwa di sana itu ada tulisan as-sadaqatu bi asyri amsalih wal qardu bi samaniyata asyara. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma mim muslimin yukridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marratan. Dari Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi bersabda, ma mim muslimin, tidak ada dari orang Islam, yukridu musliman, yang memberi hutangan kepada orang Islam, qardan, kepada suatu hutang, marrataini, sebanyak 2 kali, illa kana kasadaqatiha marratan, kecuali ada orang itu kasadaqatiha, sama dengan bersedekahnya hutang itu, marrotan, ya 1 kali. Itu masih utama apa? Jadi pahalanya sama dengan 2 kali lah itu. Jadi sedekah 2 kali itu sama dengan menghutangkan 1 kali, kira-kira seperti itu anunya. Perbandingannya itu tetap lebih besar menghutangkan ketimbang dengan memberikan itu. Birrul walidaini wasilatur rahim adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, wasilatur rahim, dan sekalian menyambung silaturahim, menyambung kefamilian. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata, telah matur siapa seseorang, telah datang kepada Nabi siapa seseorang, faqala, terus matur sama Nabi, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, adapun siapa paling berhaknya manusia untuk saya gauli dengan baik, pergaulan dengan baik, untuk bersahabat dengan orang itu, siapa orang yang paling berhak untuk saya jadikan sahabat dalam hidup di dunia ini? Qala ummuka, Nabi menjawab, ummuka adalah ibumu. Summaman, kemudian siapa yang nomor 2 wahai Nabi? Qala summa ummuka, kemudian ibumu lagi. Qala summa man, kemudian siapa lagi? Qala summa ummuka, juga ibumu. Qala summa man, qala summa abuka, kemudian ya, ayahmu. Jadi orang yang paling baik kita gauli di dunia ini dengan cara yang paling baik ya adalah ibumu, 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 kemudian ayahmu. Berarti pergaulan dengan ibu itu ya 3 kali lipat ketimbang dengan pergaulan dengan bapak itu. Ya, kepada ibu 3 kali, kepada bapak sekali. Kenapa begitu? Sebab ibu itu termasuk pertapaan kita selama 9 bulan pada waktu masih kita jadi bayi itu. Ya. Jadi taruhannya nyawa untuk melahirkan kita itu. Bapak enak-enak saja buat kayak gitu, tapi ibu susah betul ya. Di samping enak juga punya susah kan kayak gitu untuk melahirkan kita itu. Makanya susahnya itu lebih besar ya daripada mengasuhnya, itu lebih besar daripada bapaknya itu. Daripada bapaknya itu. Kita ini kan termasuk manusia yang keluar dari jalan kencing 2 kali kan ya. Kita ini manusia ya yang keluar dari jalan kencing 2 kali ya. Keluar dari jalannya bapak, keluar dari jalannya ibu kan gitu ya. 2 kali. Enggak usah sombong-sombong kita ya. Kalau dari selokan saluran itu loh ya.
lewat pencarian kita kalau orang kan gitu ya, pencarian 2 kali kan gitu, dari bapak dan juga dari ibu kan gitu. Wa fi riwayatin qala ummaka summa ummaka summa ummaka summa abaka summa adnaka summa adnaka. Dalam sebagian riwayat ada bacaan ummaka ya. Summa ummaka summa ummaka summa abaka summa adnaka, kemudian orang yang di belakang bapakmu, maksudnya paman atau kakak atau adik ya. Summa adnaka, kemudian orang-orang yang di bawah Anda itu, orang yang perlu disahabati, ditemani ya pada waktu di dunia ini. Alasannya kalau dibaca ummaka kayak gini, kata orang nahwu itu disebut dengan ighra ya, ighra. Ai ilzam ummaka kan ya. Berarti di sini menjadi maf'ul dari fi'il yang dibuang, yakni lafal ilzam itu. Itu cara orang yang belajar nahwu, babnya itu disebut dengan bab ighra ya, hampir sama dengan tahdzir itu. Atau ahsin suhbatah ya. Atau ahsin suhbatah artinya perbaikilah olehmu suhbatah kepada persahabatan terhadap ibu itu. Awala nas'il hafid ya. Atau sekarang bisa juga ya melepas huruf jar. Ayahsin ilaiha ya. Ahsin ilaiha mestinya ay ahsin ha, tapi tidak ada ahsin ha. Ahsin ilaiha berarti dibuang ilahnya, langsung itu namanya mansubun binas il hafid. Ay ahsin ha ya. Ahsin ha. Atau menjadi maf'ul dari fi'il yang dibuang, ay birra ummaka, bisa jadi. Yang jadi orang nahwu itu luas pemahamannya itu. Umpama ada bacaan kayak gini, asal ada jalan untuk ke arah sana, orang nahwu masih biasa-biasa saja, tidak usah bingung untuk bedaan bacaan antara satu dengan yang lainnya itu. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da ayyuwalliyah. Sesungguhnya adalah paling baiknya orang yang berbuat kebaikan, silatar rajuli, adapun berhubungannya seorang laki-laki, ahla wuddi abihi, kepada keluarga orang yang dicintai bapaknya pada waktu bapaknya masih hidup. Siapa orang yang paling disenangi berhubungan dengan bapaknya itu ya, maka itulah kita sambung ke pemilihannya seperti itu termasuk paling bagus itu. Misalnya pada waktu hidupnya bapaknya Anda senang berhubungan dengan bapaknya siapa misalnya, lalu bapaknya Anda, maka Anda terus yang nyambung kepada hubungannya apa yang menjadi kesenangan bapaknya itu. Jadi melanjutkan apa yang menjadi kebiasaan bapaknya, senang kepada orang lain ya, itu sangat bagus sekali itu. Sangat bagus. Setelah bapaknya meninggal. Kalau bapaknya masih hidup ya enggak usah, biar bapaknya saja yang berhubungan dengan orang yang bersangkutan. Nanti setelah bapaknya meninggal, maka sambunglah oleh Anda itu. Berarti Anda itu namanya melanjutkan hubungan terhadap orang yang disenangi. Hubungan itu oleh orang tua Anda pada waktu orang tua Anda itu masih hidup. An Anas radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang senang ayyub sata, akan diluaskan lahu untuk orang itu fi rizqihi, di dalam rizkinya, wa yunsa'a, dan dipanjangkan lahu untuk orang itu fi asarihi, di dalam usianya, fal yasil rahimahu, maka hendaknya orang itu
menyambung kepada silaturahim. Silaturahim. Ya. Sampai berapa jauhnya ya, ndak usah hitung jauhnya. Pokoknya orang yang masih ada hubungan famili dengan Anda, entah berapa misan ya, 1 misan, 2 misan, 3 misan, dan berapa misan, yang penting Anda masih ada hubungan, sambunglah kefamilian itu, insya Allah ya, rezekinya itu akan dijembarkan oleh Allah, akan diluaskan oleh Allah, dan umurnya itu akan dipanjangkan. Maksudnya umurnya itu barokah, walaupun tidak lama, tapi sama dengan orang yang hidupnya lama di dunia ini. Gara-gara apa? Suka silaturahim ya. Terlepas apakah tempatnya jauh, apakah dekat ya. Utamanya yang paling dekat itu, yang dekat itu. Kalau jauh masih perlu transport kan kayak gitu. Yang dekat itu kita usahakan ya, saling tengok menengok antara satu dengan yang lain bagi orang yang khususnya masih ada hubungan keluarga itu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu fi ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahli, masratun fil mali, mansa'atun fil asari. Ya. Ta'allamu, belajarlah kalian, fi ansabikum, min ansabikum, dari hubungan nasab kalian, ma tasiluna bihi, kepada apa yang Anda untuk menyambung, bihi dengan sesuatu itu, arhamakum, kepada tali silaturahim kalian atau kepemilian kalian. Sebab inna silaturahim, sesungguhnya silaturahim itu, mahabbatun fil ahli, adalah sangat disenangi di dalam keluarga itu. Masratun fil mali ya, sangat menjadi kaya, sangat membuat kaya, fil mali, di dalam harta, mansa'atun fil ahari, mansa'atun fil asari ya, akan ditambah ya, mansa'atun akan ditambah fil asari, di dalam umurnya itu. Silaturahim itu kepada keluarga yang disambung itu sangat senang ya. Dan umpama sekarang ya kesulitan ekonomi misalnya antara satu dengan yang lain, tapi akur-akur saja itu kan bisa saling saling pinjam meminjam antara satu dengan yang lain, kalau dianya itu akur-akur saja kan gitu ya. Dan insya Allah ya umurnya itu akan ditambah oleh Allah, barakahnya umurnya itu akan ditambah oleh Allah. Aiman sa'atun fil asari, ay ziyadatun fil umri, maknanya itu. Artinya akan ada tambahan kepanjangan umur, yakni barakatul umri itu. An Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yamutu walidahu aw ahduhuma wa innahu lahuma la'akun fala yazalu yad'u lahuma wa yastaghfiru lahuma hatta yaktubahu Allahu baran. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yamutu walidahu, sungguh ya, akan mati siapa kedua orang tuanya, au ahduhuma, atau akan mati salah satu kedua orang tuanya, wa innahu, dan sesungguhnya seorang hamba itu, lahuma, adalah untuk kedua orang tuanya, la'akun, sungguh sering menyakiti, fala yazalu yad'u lahuma, maka terus meneruslah orang itu untuk berdoa, lahuma, untuk kedua orang tuanya, wa yastaghfiru lahuma, dan mengucapkan istighfar dan memohonkan ampun, lahuma, untuk keduanya, hatta yaktubahullahu, sampai Allah menulis kepada orang itu, kepada hamba itu, baron, adalah termasuk orang yang berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi misalnya kita ya, punya kedua orang tua sudah meninggal atau salah satunya meninggal,
pada masa hidupnya kita sering menyakiti kepada kedua orang tua. Apa yang harus kita lakukan ya untuk ya, berminta maaf ya, minta maaf kepada orang tua sekalian kepada Allah. Caranya ya, seorang hamba kalau orang tuanya sudah mati, terus dia sering menyakiti pada masa hidupnya, maka terus-meneruslah berdoa untuk kepentingan kedua orang tuanya atau beristighfar untuk kedua orang tuanya sampai orang itu ditulis oleh Allah termasuk orang yang sudah berbuat baik kepada orang tuanya itu. Ya kalau masih hidup orang tuanya ya bersapora, minta sepora langsung kepada kedua orang tuanya, umpama pernah nyakiti. Ini umpama sudah mati, ya kan tak sempat sudah minta maaf kepada kedua orang tuanya, maka terus menerus berdoa untuk kedua orang tuanya atau kepada salah satunya yang pernah disakiti sampai dia itu ditulis oleh Allah menjadi orang yang baik kepada kedua orang tuanya itu. Birul kiri, ya sebelah kiri. Nabi Hurairah ini, An Ibnu Umar ini ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni asabtu dzamban aziman fahal li min taubatin. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, ia bertanya, wahai Nabi, saya telah melakukan dosa besar Nabi. Ini asabtu dzamban aziman, saya telah melakukan dosa besar. Fahal li min taubatin, apakah aku masih bisa bertaubat? Qala, Nabi bertanya, hal laka min ummin, apakah kamu itu punya ibu? Qala, la, tidak, sudah meninggal ibuku. Qala, hal laka min khalatin, apakah kamu itu punya bibi? Bibi dari ibu ya. Bibi dari ibu, khala itu namanya. Qala, na'am. Qala, fabirraha, maka berbuat baiklah kamu kepada bibinya saja. Bibinya itu merupakan ganti dari ibunya Anda itu ya. Dari ibunya Anda. Insya Allah dosamu itu akan diampuni oleh Allah gara-gara Anda itu berbuat baik kepada bibinya yang mewakili apa sih ibu Anda itu. Qala na'am, ya, iya Nabi saya punya, masih bibi punya. Qala fabirraha. Ya. Yang atas sudah ya. Hatta yaktubahullahu baran, ya, sampai Allah itu menulis kepada orang itu baran adalah menjadi orang yang baik gitu ya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha muti'an lillahi fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannati. Barang siapa di waktu pagi muti'an adalah bertaat atau taat lillahi kepada Allah, fi walidayhi terhadap atau mengenai kedua orang tuanya, taat kepada orang tuanya lillahi ta'ala ya. Asbaha lahu babani maftuhani, maka jadi bagi orang itu babani apa dua pintu, maftuhani yang sama-sama terbuka, minal jannati dari surganya Allah. Wa in kana wahidan, dan jika orang tuanya tinggal satu ya, fa wahidin, maka jadi satu pintu yang terbuka itu. Misalnya tinggal bapaknya yang dibaiki itu atau tinggal ibunya, maka satu pintu. Kalau kedua-duanya itu masih ditaati lillahi ta'ala, maka akan ada dua pintu terbuka untuk menuju surga itu. Kalau salah satunya hanya satu pintu ya. Wa man amsa asiyan lillahi fi walidayhi, barang siapa yang ada di waktu sore durhaka kepada Allah fi walidayhi terhadap kedua orang tuanya, asbahalahu babani maftuhani minan nari, maka jadi untuk orang itu dua pintu
terbuka dari api neraka. Wa in kana wahidan, dan jika kepada salah satunya fawahidan, maka satu pintu saja terbuka. Qala rajulun, maka berkata siapa orang laki-laki itu, wa in dalamahu, ya, wa in dalamahu, sekalipun kedua orang tuanya itu zalim kepada anaknya, ya. Qala wa in dalamahu, sekalipun zalim kedua orang tuanya itu kepada anaknya. Wa in dalamahu, ya, sampai beberapa kali ini, ya. Ini pertanyaannya, kalau bapak dan ibu itu ya tidak beres kepada anaknya, sekalipun bapaknya dan ibunya tidak beres kepada anaknya, maka tetap anak itu harus beres sama orang tua, kan gitu loh. Ya. Tidak boleh mengadakan balasan kepada orang tua. Orang tuanya tidak beres kepada anaknya misalnya, terus anaknya balas tidak beres, tidak perlu itu, tidak perlu. Sekalipun bapaknya orang kafir misalnya, tidak perlu kita main ancam-ancaman sama orang tua, itu tidak perlu. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kan gitu. Harus kita gauli mereka itu dengan cara yang baik, walaupun beda agama dengan kita. Ya. Umpama perintahnya tidak baik, ya tidak perlu ikut. Tapi untuk bergaul dengan mereka itu harus. Sekalipun mereka zalim kepada kita, kita tidak boleh membalas zalim juga kepada orang tua, tidak perlu, tidak perlu. Wa in dalamahu, jika mereka zalim kepada anaknya, qala wa in dalamahu, wa in dalamahu, wa in dalam, sampai Nabi 3 kali bilang sekalipun mereka itu zalim kepada anaknya misalnya, maka tidak boleh anak itu balas kezaliman orang tua, itu tidak boleh. Tetap kita dianjurkan wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Wa fi nuskhatin asbaha. Wa fi nuskhatin asbaha. An Abi Abbas radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min waladin barin yanzuru ila walidayhi nadrata rahmatin. Tidak ada dari seorang anak barin yang baik, yanzuru ila walidayhi, yang melihat kepada kedua orang tuanya, nadrata rahmatin, dengan pandangan sifat sayang, dengan pandangan rasa sayang kepada kedua orang tuanya, illa kataballahu lahu bikulli nadratin hajjatan mabruratan, kecuali Allah menulis untuk orang itu bikulli nadratin, dalam setiap pandangannya itu hajjatan mabruratan, sama dengan haji yang mabrur, sama dengan haji yang mabrur. Qalu, terus para sahabat matur sama Nabi, wa in nadhara kulli yaumin mi'ata marratin, sekalipun mandang kepada ibunya itu, kepada kedua orang tuanya itu, kulli yaumin mi'ata marratin, setiap harinya 100 kali. Qala na'am, Allahu akbaru wa atyabu, Allah maha agung, wa atyabu, dan maha baik. Jadi seorang anak yang melihat orang tuanya itu dengan pandangan kasih sayang, maka setiap pandangannya itu ditulis oleh Allah sama dengan pahalanya haji mabrur. Kan tahu saya modal ini, cukup ngabas Pak Wanembu nanti ya, bagus ngabas itu. Haji mahal harganya kan kayak gitu. Umpama 1 hari sampai 100 kali, ya sama dengan 100 kali haji mabrur. Sama. Jadi Allahu Akbar. Jadi Allah yang akan melipat gandakan kebaikan itu dari seorang anak terhadap yang berbuat baik kepada orang tuanya itu. Iyadatul maridi, ya, menengok orang sakit. Menengok orang sakit. Jadi betul kitab ini untuk mailang serbek engko ya pokoknya lakoni lah, insyaallah bagus semuanya ini. Tak kira serbek, namun ini lakoni tak kira. Benar yang sakit tengok kan gitu. Siapa saja tengok kan kayak gitu. Iyadatul maridi, ya, menengok orang sakit. An Sauban radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima
idza ada akhahul muslima summa lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a. Dari Sauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya orang Islam idza ada apabila telah menengok akhahu kepada saudaranya yang muslim, nengok pada waktu sakitnya maksudnya, lam yazal fi hurfatil jannati, maka terus menerus orang itu berada di kebun surga, hatta yarji'a, sampai dia pulang dari tempatnya orang yang ditengok itu. Umpamanya menengoknya selama 1 jam, maka 1 jam itu sepertinya berada di kebun surganya Allah pada waktu nengok temannya atau saudaranya yang sakit itu. Sampai pulang, kalau sudah pulang ya enggak. An Ali radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma muslimin ya'udu musliman ghudwatan. Tidak ada dari orang Islam ya'udu musliman yang menengok kepada orang Islam lain yang dalam keadaan sakit, ghudwatan di pagi hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiyah, kecuali telah mendoakan kepada orang yang menengok itu sab'una alfa malakin, siapa? 70.000 malaikat, hatta yumsiyah, sampai di waktu sore. Kalau yang dilakukan pagi hari sampai waktu sore itu 70 malaikat akan mendoakan kepada orang yang menengok saudaranya yang sakit itu. Wa in adahu asiyatan, jika menengoknya kepada saudaranya yang muslim yang sedang sakit itu di waktu sore, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, sampai pagi hari. Semalam suntuk itu didoakan oleh 70 malaikat, ya, sampai masuk di waktu subuh, kalau nengoknya itu di waktu sore. Wa kana lahu harifun fil jannati, dan ada bagi orang itu harifun, apa, kebun, ay bustanon, artinya kebun, fil jannati, di surganya Allah itu. Bagus ini, bagus ya, bagus. Ya lakukan aja, lakukan saja. Ya ndak usah, masa iya ndak usah kayak gitu ya. Pokoknya Nabi ndak kira ngomong kecuali ngomongnya pasti benar. Ya. Nabi ndak kira berlakukan kecuali kelakuannya pasti benar. Ya. Nabi ndak kira punya pengakuan kecuali pengakuannya itu pasti benar. Ya. Ndak ada yang ndak benar. Ya. Di segala apa-apanya itu semuanya jadi hukum bagi kita itu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamati. Ini hadis qudsi berarti. Sesungguhnya Allah adalah berfirman kelak di hari kiamat. Ya bna Adamah, firmannya ditujukan kepada kita ya. Ya bna Adamah, maritu falam ta'udni. Ya. Wahai anak Adam, kata Allah, ya, maritu, saya sakit. Falam ta'udni, maka engkau tidak menengok aku. Ya, kata Allah. Ya. Qala, terus anak Adam itu ya, matur, ya Rob, kayfa a'udzuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana saya nengok sampian Tuhan, wong sampian Rabbul Alamin, kan gitu. Ya muntatangke, ya sampian kan Rabbul Alamin, tak perlu ditengok kan kayak gitu. Muntatangke kan perlu kan kayak gitu. Cakna manusia ini ya, cakna. Kaifa a'udzuka wa anta Rabbul Alamin, qala. Allah berfirman, ama alimta, apa engkau tidak tahu, anna abdi fulanan maridho, sesungguhnya hambaku yang namanya fulan itu maridho, adalah telah sakit. Falam ta'udhu, Anda tidak menengok kepada sakitnya fulan itu. Ama alimta, apakah kamu tidak tahu, annaka lau uttahu, sesungguhnya Anda
seandainya Anda nengok kepada si fulan yang sakit itu, lawajadtani indahu, niscaya Anda menemukan aku di dekatnya, kata Allah. Ya. Apa ndak tahu itu temannya itu sakit itu, kamu ndak nengok. Padahal andai kata Anda nengok temannya yang sakit, saya ada di situ. Ya, saya ada di situ. Berarti sama dengan menengok aku namanya itu kan gitu. Sama dengan menengok aku yang sedang sakit itu namanya. Ama ya, lau uttahu lawajadtani indahu. Ya bna Adam, ya, wahai anak Adam, juga firman Allah yang berikutnya. Istat'amtuka falam tut'imni. Saya pernah minta makan kepada kamu, wahai anak Adam. Falam tut'imni, Anda tidak memberi makan kepadaku. Ya. Anak Adam, saya pernah minta makan kepada kamu, kamu tidak beri makan kepadaku. Qala, anak Adam bicara lagi. Ya Rob, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Gimana saya beri makan sampian, sampian Rabbul Alamin. Dia mendatang ke selapar, ya beri. Sampian gimana cara memberi sampian makanan itu kan gitu. Ya. Bagaimana cara memberi makan kepada Allah? Ya itu seperti tadi itu loh. Kaifa ut'imuka wa anta Rabbul Alamin. Qala, ama alimta, apakah kamu tidak tahu? Annahu istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu. Sesungguhnya telah minta makan kepadamu abdi, siapa hambaku, fulanun yang namanya fulan, falam tut'imhu, Anda tidak memberi makan kepada dia. Ama alimta annaka lau at'amtahu, tahukah kamu seandainya Anda memberi makan kepada dia, fulan hambaku itu, lawajadta dzalika indi, niscaya Anda temukan dia itu indi, berada di dekatku itu. Berarti sama dengan Anda memberi makan kepadaku kan kayak gitu. Sama dengan memberi makan kepadaku. Ya bna Adam, istaqaituka falam taskini. Saya pernah minta minum kepadamu manusia. Falam tuskini, Anda tidak memberi minum kepadaku. Qala, ya Rob, kaifa asqika wa anta Rabbul Alamin. Bagaimana saya memberi minum sampean, sampean Rabbul Alamin. Qala, istasqaka abdi fulanun falam tasqihi. Pernah minta minum kepadamu hambaku fulanun, fulan namanya, falam tasqihi, Anda tidak memberi minum kepadanya. Ama innaka law saqaitahu wajadta dzalika indi. Sesungguhnya seandainya Anda memberi minum kepada si fulan itu, pada waktu dia minta minum kepada Anda, wajadta dzalika indi, Anda temukan dzalika, kepada pemberian minum kamu itu, indi, berada di dekatku itu, berada di dekatku itu. Ya. Ini semuanya ini ya persoalan enteng-enteng saja itu, tapi pahalanya adalah sangat besar sekali. Tak semua orang mampu untuk melaksanakannya itu. Ya. Hal sepele, ya. Hal sepele. Ada rasa malu karena cuma air, ya. Tidak perlu malu. Ya. Yang penting berikan apa yang baik begitu kepada orang yang sangat berharga atau tidak. Yang penting bermanfaat kepada orang lain, itu bagus juga diberikan kan gitu. Apa air, apa makanan, ya apa pertolongan lain sebagainya. An Anas radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu kemudian dia memperbaiki wudunya, pakai doa segala-galanya itu, setiap gerakan pakai doa, namanya memperbaiki wudunya. Wa ada akhahul muslima muhtasiban, dan menengok dia akhahul muslima kepada saudaranya yang muslim, muhtasiban ailillahi ta'ala, ay tabarruan karena Allah. Ya. Bu'ida min jahannama masirata sab'ina harifan. Ya.
bu'ida maka dijauhkan orang itu min jahannama dari neraka jahanam masirata sab'ina harifan selama 70 tahun. Selama jarak 70 tahun jaraknya dengan api neraka itu. Artinya orang itu tak akan dimasukkan ke neraka oleh Allah. Ya. Sangat jauh dengan neraka itu hanya gara-gara nengok saudaranya yang muslim dalam keadaan sakit. Nengoknya itu lillahi ta'ala maka dijauhkan sampai 70 tahun jaraknya dari api neraka itu. Api neraka. Harifan ay sanatan, ya, harifan ay sanatan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ada maridon barang siapa yang menengok kepada orang yang sakit nada munadin maka memanggil siapa orang yang memanggil minas samai dari langit tibta wa taba mamsaka ya. Tibta Anda baik. Ada ucapan dari langit Anda baik. Wa taba mamsaka ya. Dan baik pula perjalananmu itu. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan dan Anda menyiapkan tempat minal jannati dari surga manzilan kepada suatu tempat. Wa tabawwa'ta dan Anda menyiapkan minal jannati dari surganya Allah manzilan kepada suatu tempat. Ya. Nengok orang sakit, ya apa sakit apa masih ada di rumah sakit, apa sudah di rumahnya, yang penting pokoknya nengok lah, ya. Dengan tasliyah, ya tasliyah menyenangkan kepada orang yang sakit itu, maka toba mamsaka berarti bagus sekali perjalanan hidupmu itu, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Ya. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ada maridan lam yazal yahudu fi rahmati hatta yajlisa fa idza jalasa iltamasa fiha. Barang siapa yang menengok kepada orang sakit lam yazal terus menerus orang itu yahudu menyilam birrahmati di rahmatnya Allah. Berarti orang itu terus menerus masuk ke dalam rahmatnya Allah. Hatta yajlisa sampai duduk di dekat orang yang sakit itu. Masuk saja dari luar itu belum duduk itu berarti sudah masuk dalam rahmatnya Allah orang itu. Yang menengok orang sakit itu. Sampai dia duduk. Faidha jalasa kalau sudah duduk di dekatnya orang yang sakit itu iltamasa fiha berarti dia sudah terbenam di dalam rahmatnya Allah itu. Nyelam lah itu, nyelam di dalam sudah itu. Berarti akan diliputi oleh rahmat Allah ya zahiran wa batinan. Insyaallah akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat insyaallah. Lah umpama nanti dia sakit sendiri akan ditengok juga oleh orang-orang lain itu. Ya. Malas untuk nengok tak akan ditengok juga oleh orang lain itu. Soalnya Allah ya semuanya yang ngatur itu kan kayak gitu. Sangat beruntunglah orang yang suka ya untuk menengok temannya yang sakit ya. Berarti digerakkan oleh Allah hatinya untuk punya kesadaran untuk menengok temannya yang sakit itu. Insya Allah nantinya kalau dia sakit sendiri akan ada orang yang digerakkan oleh Allah hatinya untuk menengoknya itu insya Allah. At-ta'ziyatu yaitu melayat. Ini mungkin tinggal besok malam ya, selesai besok malam mungkin. At-ta'ziyatu melayat. Ya. An Abi Barzata radhiyallahu anhu melayat kepada orang yang kena musibah ya. Melayat kepada orang yang kematian. An Abi Barzah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azza sakla ya, kusiya burdan fil jannati. Man azza sakla barang siapa yang melayat sakla kepada orang yang kematian anaknya,
Orang yang mati anaknya, ya. Kalau batak mati pak, nah batak usah tanya kayak pokoknya kayak kematian gitu ya. Anak itu kita buang, yang penting sekarang keluarganya mati gitu loh. Ya. Anak itu tak penting anak itu. Jadi man azza sakla, aslinya ini, barang siapa yang menengok kepada orang yang mati anaknya, usia burdan fil jannati, maka orang itu diberi pakaian dengan selimut, ya, pakaian selimut yang diambilkan dari surganya Allah. Jadi as-sakla itu hiyallati faqidat waladuha, ya, yaitu perempuan yang anaknya mati. Ya. Umpama bapaknya mati sama, umpama ibunya mati sama, umpama adiknya mati ya sama. Ya. Pokoknya keluarga meninggal itu ya kita dianjurkan untuk melayat ya, melayat ya. An Amr bin Hazm radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min mu'minin yu'azzi akahu bi musibatin illa kasahullahu min khulalil karamati yaumal qiyamati. Tidak ada dari orang mukmin yu'azzi yang bertakziah, yang melayat akahu kepada saudaranya bimusibatin dengan sebab ditimpa musibah, illa kasahullahu min khulalil karamati yaumal qiyamati, kecuali Allah memakaikan kepada orang yang melayat itu min khulalil karamati, dari pakaian kebaikan, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, kelak di hari kiamat. Karena ikut menyenangkan kepada orang yang sedang ditimpa musibah itu dengan cara melayatnya itu. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azza musaban falahu misru ajri sahibihi. Barang siapa yang melayat kepada orang yang ditimpa musibah, falahu mithlu ajri sahibihi, maka bagi orang itu pahalanya sama dengan pahalanya orang yang ditimpa dengan musibah itu. Orang yang ditimpa dengan musibah ya, lantas orangnya itu sabar, maka itu besar pahalanya. Dan orang yang menengok kepada orang yang ditimpa musibah sampai orangnya itu menjadi sabar dengan musibah yang ditimpakan kepada dirinya, maka orang yang menengoknya itu adalah mendapatkan pahala sama dengan orang yang ditimpa musibah itu pahalanya. Ya sampai di sini aja ya. At-tahdhir minat ta'khuri an amalil ma'rufi. Ya. Wallahu alam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.